Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla. Disebabkan Allah kembali merahmati dan memberikan karunia-Nya kepada kita, yang dimana jikalau kita ingin menghitung, jikalau kita ingin membilangnya dari karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kita dengan peribadatan yang kita berikan kepada Allah Azza wa Jal, maka peribadatan yang kita ibadah kepada Allah Azza wa Jal tidak ada bandingannya. Yang seandainya seseorang dipekerjakan oleh seseorang dan akan diupah sesuai dengan upah kerjanya, maka ketika kita memperhitungkan itu kepada Allah Azza wa Jal, maka itu tidak layak dan tidak pantas dan tidak ada apa-apanya ketika kita ingin memperhitungkannya. Di pertemuan kali ini kita kembali mengkaji dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkan syahwat para wanita-wanita tercantik di Mesir. Bukan satu dua orang yang menawarinya. Meninggalkan penjara-penjara yang hakikatnya istana secara mata zahiriyah, akan tetapi di mata batinnya adalah penjara. Disebabkan kenapa? Karena di dalam kerajaan tersebut banyak syaitan-syaitan yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, yang memberikan pelajaran kepada kita. Kalau di hari ini di tempat kerja kita, hari ini di rumah-rumah kita, hari ini di tempat bergaul kita, kalau menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, jangan pernah takut untuk meninggalkannya. Jangankan tempat yang tidak lebih indah dari istana Nabi Yusuf, jangankan tidak adanya wanita-wanita yang lebih cantik dari wanita yang menggoda Nabi Yusuf, kenapa kita tidak meninggalkannya? Sedangkan Nabi Yusuf meninggalkan itu semua dan memilih penjara. Karena hakikat kemerdekaan seseorang, hakikat kebahagiaan bukan fasilitas dunia yang kita bisa genggam, akan tetapi hakikat kebahagiaan ketika kita mampu merasakan kelezatan iman di dalam hati kita dengan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjara. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu dipenjara sekitar 9 tahunan. Akhirnya ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, menjadi amanlah penjara. Yang di dalamnya banyak kezaliman menjadi keadilan. Yang di dalamnya banyak penumpasan, perkelahian menjadi tali persaudaraan. Yang di dalam penjara di mana kotor itu menjadi bersih. Yang di mana penjara kacau, ketika Nabi Yusuf ada menjadi aman. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, semua penjara dalam jangka yang kurang lebih selama Nabi Yusuf alaihissalam 9 tahun, itu semuanya masuk ke dalam Islam dan bersyahadat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kecuali satu orang. Satu orang ini adalah salah satu pasukan yang pernah tinggal di kerajaan Nabi Yusuf, di kerajaannya Butifar. Dia seorang panglima pasukan yang dijaga di salah satu pintu kerajaan Butifar, akan tetapi dia mencuri salah satu perbendaharaan Butifar. Jadi dia mencuri salah satu perbendaharaan Butifar. Pada saat itu pencurian ini yang menghukuminya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat itu Nabi Yusuf pertama kali umur sekitar 15 tahun. Pertama kali datang di kerajaan Butifar. Nabi Yusuf caranya ketika ada dua orang mencuri, tidak ada yang mengaku, maka Nabi Yusuf mengatakan, saya mengetahui cara bagaimana menghakimi dua orang ini. Akhirnya Nabi Yusuf menutup mata kedua orang ini dan mengatakan, siapa yang mencuri hendaknya jujur dari sekarang. Jikalau jujur, maka dia akan dimaafkan. Jikalau tidak, maka dia akan dipenggal. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam memanggil Rudamun. Rudamun ini adalah pasukan tertinggi yang ada di kerajaan Butifar.
dan dia juga salah satu pasukan, komando pasukan yang ada di saat kerajaan tersebut. Akhirnya Rudamun dipanggil Nabi Yusuf untuk menghakimi dua orang, dan Nabi Yusuf sebagai hakimnya dan Rudamun sebagai pengawal hakim Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kedua orang ini disuruh kembali lagi, bahwasanya sesungguhnya saya mengetahui siapa salah satu di antara kalian yang mencuri. Hendaknya kalian jujur dan saya memaafkan kalian, dan kalian akan terbebaskan. Jikalau tidak, kalian akan dipenggal. Akhirnya ditutup matanya karena tidak mengaku. Semuanya baku tunjuk-tunjuk, semuanya baku bersumpah demi nama Amun. Amun itu peribadatan yang ada di saat itu pada kerajaan Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam setelah menutup matanya, tiba-tiba Nabi Yusuf membuahkan makar kepada mereka, yaitu mengatakan, wahai Rudamun, buka pedangmu, ini adalah pencurinya. Sehingga Rudamun langsung mengeluarkan suara pedangnya. Akhirnya tiba-tiba langsung gemetaran yang pencurinya dan mengaku bahwa dia adalah pencurinya. Satu orang inilah karena Nabi Yusuf yang sebab memasukkan dia ke dalam penjara. Akhirnya dia ketemu di dalam penjara. Akhirnya dia dimusuh oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimusuhi oleh dia, karena Nabi Yusuf yang menjadi sebab dia masuk di dalam penjara puluhan tahun. Jadi Nabi Yusuf yang menjadi sebab dia di penjara puluhan tahun, sampai Nabi Yusuf ketemu dia di dalam penjara. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf sudah lama di dalam penjara, maka ada dua pemuda yang masuk juga ke dalam penjara. Adapun sebab di penjaranya ini dua pemuda, karena dua pemuda ini adalah orang-orang Amun, para pendeta di kerajaan Mesir yang ingin membunuh raja. Ketika raja terbunuh, maka dia akan mendapatkan kekuasaan itu. Akhirnya dua orang ini, salah satunya adalah yang pemberi minuman raja, dan yang satunya adalah yang pemberi makanan raja. Karena orang tata cara dalam siasat syariah, ilmu politik, ketika ingin menduduki sesuatu untuk memerangi ini panglima, memerangi ini presiden, dia tidak mampu. Sehingga dia merusak dari dalam, yaitu dengan cara meracuni makanannya atau meracuni minumannya. Inilah yang dilakukan para pendeta-pendeta di sana, yaitu kerajaan-kerajaan Amun. Akhirnya kedua orang ini didatangi, diberikan harta yang sangat banyak, dijamin anak-anaknya, dijamin istrinya, diberikan kekayaan dengan syarat dua pelayang ini minuman sama makanan raja, memberikan racun ke dalam makanan raja. Akhirnya terjadilah ketika diberikan makanan racun oleh salah satu di antara mereka yang mengambil harta tersebut untuk menjadi lebih cepat kaya dengan cara meracuni raja, yang satunya tidak sepakat. Karena sebab dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, akhirnya yang satunya mengaku. Ketika raja sudah ingin memakan makanannya, tiba-tiba tangan raja dipukul, dihintakan bahwasanya pada makanan itu ada racun. Akhirnya menjadi ribut kerajaan tersebut. Menjadi ribut kerajaan tersebut. Yang mengakui, akhirnya raja memerintahkan, karena baku tunjuk-tunjuk siapa yang memberikan racun, pada makanan atau pada minuman. Akhirnya raja memerintahkan untuk menghabisi makanan itu untuk pelayan pembawa makanan, dan untuk memerintahkan pelayan minuman untuk menghabisi minumannya. Akhirnya pelayan minuman menghabisi minumannya dan tidak terjadi apa-apa. Ketika pelayan makanan diperintahkan untuk menghabisi makanannya, tiba-tiba dia menangis dan memohon ampun kepada raja. Akhirnya raja memenjarakan mereka. Disinilah dia ketemu dengan Nabi Yusuf ketika dia masuk di dalam penjara. Hakikatnya raja ingin langsung membunuhnya. Akan tetapi Butifar, karena Butifar ini salah satu bapa angkat Nabi Yusuf, salah satu komando pasukan raja, maka Butifar mengatakan, wahai raja, jangan langsung dibunuh. Otomatis ada yang memerintahkan mereka untuk membunuh raja. Kalau mereka sendiri yang menginginkannya, itu tidak mungkin.
Akhirnya dia tidak langsung dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam penjara beberapa tahun. Kemudian diselidiki siapa orang belakangan yang ingin membunuh raja, yang akan didapatkan bahwa para pendeta-pendeta mereka. Akhirnya dua orang ini masuk ke dalam penjara. Dua orang inilah yang nanti insyaallah kita akan tafsirkan tentang mimpi dua orang ini, kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.